Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai 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 pemirsa semua, apa kabar? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu informasi mengenai perfilman dunia, atau lebih jelasnya sejarah awal mula lahirnya dunia perfilman. Saya suntik informasi dari beberapa sumber yang tentunya bisa menambah pengetahuan tentang perfilman. Pemirsa, perkembangan film memiliki perjalanan yang cukup panjang hingga pada akhirnya menjadi seperti film di masa kini yang kaya dengan efek dan sangat mudah didapatkan sebagai media hiburan. Perkembangan film dimulai ketika digunakannya alat kinetoskop, temuan Thomas Alva Edison. Pada masa itu digunakan oleh penonton individual. Film awal masih bisu dan tidak berwarna. Pemutaran film di bioskop untuk pertama kalinya dilakukan pada awal abad 20-an. Hingga industri film Hollywood yang pertama kali bahkan hingga saat ini menjadi industri perfilman populer secara global. Pada tahun 1927, teknologi sudah cukup mumpuni untuk memproduksi film bicara yang dialognya dapat didengar secara langsung, tetapi masih hitam putih. Hingga pada 1937, teknologi film sudah mampu memproduksi film berwarna yang lebih menarik dan diikuti dengan alur cerita yang mulai populer. Pada tahun 1970-an, film sudah bisa direkam dalam jumlah massal dengan menggunakan videotape yang kemudian dijual. Tahun 1980-an ditemukan teknologi laserdisc, lalu VCD, dan kemudian menyusul teknologi DVD. Hingga saat ini, digital movie yang lebih praktis banyak digemari sehingga semakin menjadikan popularitas film meningkat dan film menjadi semakin dekat dengan keseharian masyarakat modern. Pengertian film. Baik pemirsa, kali ini kita ke bagian pengertian film. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, film merupakan sebuah selaput tipis berbahan seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari sebuah objek. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau gambar hidup. Dalam konteks khusus, film diartikan sebagai lakon hidup atau gambar gerak yang biasanya juga disimpan dalam media seluloid tipis dalam bentuk gambar negatif. Meskipun kini film bukan hanya dapat disimpan dalam media selaput seluloid saja, film dapat juga disimpan dan diputar kembali dalam media digital. Sejarah film. Next pemirsa, kita ke intinya, yaitu sejarah film. Sejarah film tidak bisa lepas dari sejarah fotografer. Sejarah fotograf tidak bisa lepas dari peralatan pendukungnya. Seperti kamera. Kamera pertama di dunia ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim, Ibnu Haytham. Fisikawan ini pertama kali menemukan kamera obscura dengan dasar kajian ilmu optik menggunakan bantuan energi cahaya matahari. Mengembangkan ide kamera sederhana tersebut, mulai ditemukan kamera-kamera yang lebih praktis. Bahkan inovasinya demikian pesat berkembang sehingga kamera mulai bisa digunakan untuk merekam gambar gerak. Ide dasar sebuah film sendiri terpikir secara tidak sengaja pada tahun 1878 ketika beberapa orang pria Amerika berkumpul dan dari perbincangan ringan menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah keempat kaki cicak berada pada posisi melayang pada saat bersamaan ketika kuda berlari? Pertanyaan itu terjawab ketika Edward Muybridge membuat 16 frame gambar kuda yang sedang berlari. Dari 16 frame gambar kuda yang sedang berlari tersebut, dibuat rangkaian gerakan secara urut sehingga gambar kuda terkesan sedang berlari. Dan terbuktilah bahwa ada satu momen di mana kaki kuda tidak menyentuh tanah ketika kuda tengah berlari kencang. Konsepnya hampir sama dengan konsep film kartun. Gambar gerak kuda tersebut menjadi gambar gerak pertama di dunia, di mana pada masa itu belum diciptakan kamera yang bisa merekam gerakan dinamis. Setelah penemuan gambar gerak,
Maybridge, pertama kalinya inovasi kamera mulai berkembang ketika Thomas Alva Edison mengembangkan fungsi kamera gambar biasa menjadi kamera yang mampu merekam gambar gerak pada tahun 1888, sehingga kamera mulai bisa merekam objek yang bergerak dinamis. Maka dimulailah era baru, sinematografi, yang ditandai dengan diciptakannya sejenis film dokumenter singkat oleh Lumiere bersaudara. Film yang diakui sebagai sinema pertama di dunia tersebut diputar di Boulevard de Capucines, Paris, Prancis dengan judul Walker Davy de Lemers Factory pada tanggal 28 Desember 1895 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya sinematografi. Film Ono di Bell yang hanya berdurasi beberapa detik itu menggambarkan bagaimana pekerja pabrik meninggalkan tempat kerja mereka di saat waktu pulang. Pada awal lahirnya film, memang tampaknya belum ada tujuan dan alur cerita yang jelas. Namun ketika ide pembuatan film mulai tersentuh oleh ranah industri, mulailah film dibuat lebih terkonsep, memiliki alur dan cerita yang jelas. Meskipun pada era baru dunia film, gambarnya masih tidak berwarna alias hitam putih dan belum didukung oleh efek audio ketika itu. Saat orang-orang tengah menyaksikan pemutaran sebuah film, akan ada pemain musik yang mengiringi secara langsung gambar gerak yang ditampilkan di layar sebagai efek suara. Baik pemirsa, kali ini kita ke klarifikasi film. Seiring berkembangnya dunia perfilman, semakin banyak film yang diproduksi dengan corak yang berbeda-beda. Secara garis besar, film dapat diklarifikasikan berdasarkan cerita, orientasi, pembuatan, dan berdasarkan cerita. Film dapat dibedakan antara film fiksi dan non-fiksi. Fiksi merupakan film yang dibuat berdasarkan imajinasi manusia. Dengan kata lain, film ini tidak didasarkan pada kejadian nyata. Kemudian, film non-fiksi yang pembuatannya diilhami oleh suatu kejadian yang benar-benar terjadi, yang kemudian dimasukkan unsur-unsur sinematografis dengan penambahan efek-efek tertentu seperti efek suara, musik, cahaya, komputerisasi dengan skenario atau naskah yang memikat, dan lain sebagainya untuk mendukung daya tarik film non-fiksi tersebut. Contoh film non-fiksi misalnya film The Iron Lady yang diilhami dari kehidupan Margaret Thatcher. Kemudian berdasarkan orientasi pembuatannya, film dapat digolongkan dalam film komersial dan non-komersial. Film komersial, orientasi pembuatannya adalah bisnis dan mengejar keuntungan. Dalam klarifikasi ini, film memang dijadikan sebagai komoditas industrialisasi, sehingga film dibuat sedemikian rupa agar memiliki nilai jual yang menarik untuk disimak oleh berbagai lapisan khalayak. Film komersial biasanya lebih ringan, atraktif, dan mudah dimengerti agar lebih banyak orang yang berminat untuk menyaksikannya. Berbeda dengan film non-komersial yang bukan berorientasi bisnis. Dengan kata lain, film non-komersial ini dibuat bukan dalam rangka mengejar target keuntungan dan asasnya bukan untuk menjadikan film sebagai komoditas, melainkan murni sebagai seni dalam menyampaikan suatu pesan dan syarat akan tujuan. Karena bukan dibuat atas dasar kepentingan bisnis dan keuntungan, maka biasanya segmentasi penonton film non-komersial juga terbatas. Contoh film non-komersial misalnya berupa film propaganda yang dibuat dengan tujuan mempengaruhi pola pikir massal agar sesuai dengan pesan yang berusaha disampaikan. Di Indonesia sendiri, contoh film propaganda yang cukup melegenda adalah film G30 SPKI atau film dokumenter yang mengangkat suatu tema khusus, misalnya dokumentasi kehidupan flora dan fauna,
atau dokumentasi yang mengangkat kehidupan anak jalanan, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa film yang memang dibuat bukan untuk tujuan bisnis, justru dibuat dengan tujuan untuk meraih penghargaan tertentu di bidang perfilman dan sinematografi. Film seperti ini biasanya memiliki pesan moral yang sangat mendalam, estetika yang diperhatikan detail-detailnya, dengan skenario yang disusun sedemikian rupa agar setiap gerakan dan perkataannya dapat mengandung makna yang begitu kaya. Film seperti ini biasanya tidak mudah dicerna oleh banyak orang karena memang sasaran pembuatannya bukan berdasarkan tuntutan pasar. Seni, estetika, dan makna merupakan tolak ukur pembuatan film seperti ini. Contohnya di Indonesia seperti film Pasir Berbisik yang diproduseri oleh Christine Hakim, dan Daun di Atas Bantal yang berkisah mengenai kehidupan anak jalanan. Kemudian klasifikasi berdasarkan genre film itu sendiri. Terdapat beragam genre film yang bisa dikenal masyarakat selama ini, diantaranya Nah pemirsa, demikianlah sedikit penjelasan tentang sejarah lahirnya dunia film. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.